Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Abu Mumsyi yang mulia dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita niat iktikaf dalam masjid yang tercinta ini, mari sejenak dalam waktu 20 menit kita merenungkan satu ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan bahwa hari kiamat nanti tidak ada manfaat sedikit pun harta yang kita punya di dunia. Dan tidak ada memberi manfaat sedikit pun anak-anak hebat yang kita punya di dunia ini. Kalau mau berpikir dan merenung,
Ternyata harta itu tidak hanya di hari kiamat. Kadang-kadang idonya pun hanya manfaat ke kitanya. Karun itu mati dengan hartanya. Fir'aun itu mati dengan hartanya. Banyak sekali orang-orang kaya membangun rumahnya besar, mewah, megah. Ketika gempanya datang, runtuh rumahnya. Pemiliknya tertimbun oleh rumahnya sendiri. Ternyata hartanya bawa malapetaka dalam hidup. Malah orang-orang yang kita kenal sekarang berada di balik jeruji besi, berurusan dengan KPK, perkara hartanya. Jadi harta itu tidak hanya di hari kiamat yang Allah langsung klaim tidak memberi manfaat. Ternyata di dunia pun bisa menjadi malapetaka kepada kita, Bapak. Kemudian anak di hari akhirat hilang kasih sayang untuk orang tuanya. Jangankan di akhirat, berapa banyak anak di dunia yang anggap ia sebagai musuh. Berapa banyak di dunia anak-anak kita yang menganggap orang tua itu penghalang dalam hidupnya. Ngen yah lawan, ngen mak lawan. Hampir semua anak-anak kita. Ternyata tidak hanya di hari kiamat, dunia saja. Anak itu sudah tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi apa kata Allah? Yang paling beruntung kamu ketika datang menghadapku, baik di akhirat ataupun di dunia. Seorang hamba Allah yang menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, man atallaha biqalbin salim, dia bawa hatinya yang tenang. Bukan harta, ini penting tenang. Bukan anak yang hebat, ini yang penting satu ketenangan. Datang kepada Allah bawa hati yang bersih. Kemudian timbul satu pertanyaan. Kenapa Allah tidak sebutkan illa man atallaha bisalah? Engkau akan bahagia jika datang kepadaku bawa salatmu. Atau illa man atallaha bisum. Engkau bahagia dan beruntung ketika engkau datang kepadaku bawa puasamu, bawa sedekahmu, bawa zakatmu, bawa hajimu. Tapi tidak semua itu disebutkan Allah. Cuman satu, datang kepadaku bawa hatimu yang bersih. Kalau kita mau bertafakur, mau berpikir tentang bahasa-bahasa Al-Quran itu, ketika Allah menyebutkan hati seseorang yang bersih, itu salatnya pasti bersih. Orang yang hatinya itu bersih, puasanya bersih. Orang yang hatinya itu selamat, sedekahnya selamat. Kapan sedekah kita rusak, Pak? Ketika hati kita berpenyakit ria. Kapan salat kita rusak? Ketika hati kita sum'ah. Kapan semua amal ibadah kita rusak itu? Ketika hati kita berpenyakit dengan penyakit hati. Maka rusak semua amal ibadah, terlebih dulu rusak ini hati. Maka pantas Allah sebutkan, kalau hatimu selamat, puasamu pasti selamat. Kalau hatimu selamat, ibadahmu, salatmu, puasamu, sedekahmu, hajimu, semua ikut selamat. Maka satu saja anggota tubuh kita, hati itu selamat, semua amal ibadah pasti selamat. Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ala inna fil jasadil insan mudghah. Dalam tubuh kita ini, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhati kullu. Kalau daging itu bagus, maka bagus semua anggota badan kita. Wa idza fasadat fasadati kullu. Kalau daging itu rusak, maka semua anggota badan kita ikut rusak. Ala wahiya qalbu. Ketahui olehmu, itu adalah hati. Kalau hati seseorang baik, semua ikut baik. Lidahnya baik, matanya baik, telinganya baik, perutnya baik. Tapi kalau hatinya yang sudah rusak, lidahnya pasti rusak, matanya pasti rusak. Semua perut, semua anggota badan akan ikut rusak karena duluan rusak hati. Berdasarkan kalau kita berpijak kepada hadis Nabi ini, cukup banyak persepsi kita selama ini yang keliru, Pak. Kita igop, bro abah. Dia pegah abah, tetap mencungkir ate gop. Asai ke pegah haba kan kasakit ate gop. Itu bisu batanya. Igaknya nabah ke sagai menan. Ate gahana. Itu keliru dan itu salah besar. Karena yang memerintahkan lidahnya untuk buruk saat itu hati.
Yang memerintahkan tangannya untuk buruk saat itu hati. Jadi kiban cara tanda pegah abah kata kamu nan ate hana. Abah ke kamu nan gara-gara ate yang kabro. Barogat katengku, kebetulan baro hatinya baik. Sebab hati kita itu berubah-ubah, Pak. Uronyo tanya bro akai, pajan bro akainya di saat duluan hati yang sudah buruk akhlaknya. Barogat laga, baro ate gegat. Kebetulan hari ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi buruk. Maka buruklah semua, Bapak. Orang ketika meribah itu duluan hati yang memerintahkan lidahnya untuk ribah. Perutnya diisi dengan barang-barang yang haram, itu duluan hati yang memerintahkan perutnya untuk diisi dengan barang yang haram. Maka sangat penting hati itu bersih dulu, baru bersih semua hal-hal yang lain, Pak, seluruh anggota badan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sudah rusak, sehebat apapun nasihat tidak akan mempan. Hai tambang lengku. Menyate urang karela, alim besar orang yang memberikan nasihat. Ulama hebat yang memberikan nasihat. Nasihatnya tetap tidak akan mempan dan tidak akan masuk. Sama lagi urang yang karela pikiran. Urang yang kaputuh saraf, nyanta nasihat urang putuh sarafnya nyahan mempan, Bapak. Dan tidak akan masuk nasihat itu, ditolak terus. So yang pegah nasihat, orang tuanya gejuk nasihat, mak ngayah gejuk nasihat, gurunya dia beri nasihat, tetap tidak akan masuk. Bagaimana caranya nasihat itu baru masuk? Yang sakit pikiran, yang kaputuh saraf, cok rehab pikiran. Gampang, ada BNN. Tinggal kita telepon, Bapak, anu long sakit ule. Cok rehab, sembuh baru masukkan nasihat. Sembuh baru masukkan ilmu, baru mempan. Begitupun hati. Hati yang sudah rusak tidak akan mempan nasihat. Caranya hanya satu, obati hatinya baru bisa masuk nasihat. Pertanyaannya sekarang, siapa manusia yang mampu merehab hati? Kalau sakit ini, Pak, pikiran, ada dokter, ada spesialis. Tak drop tabau Banda Aceh, selesai masalah. Tapi ketika ini yang rusak, tidak ada seorang ayah yang mampu merehab hati anaknya, tidak ada. Seorang ibu mampukah merehab hati anaknya? Tidak ada. Dan tidak ada satu dokter pun di dunia yang mampu mengobati hati seseorang yang berpenyakit dengan ria. Tidak ada satupun, Pak. Maka ketika ada manusia saat itu susah. Soalnya tukang rehab hati anu tu. Soalnya tukang rehab hati perumah tu. Saatnya diberikan satu cara oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak. Maka ini adalah cara yang bisa kita adopsi untuk tarehab hati-hati urang yang tengah lelah, sebab han mempan dengan nasihat. Han mempan dengan ilmu-ilmu menyogalam tapu ubat nyawate. Apa kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Beliau mengatakan dalam sebuah kitab, tujalisu fi majalisil ilmi yusallimu qalban. Orang yang mau menginjakkan kakinya di majelis ilmu, maka cara itulah yang paling spiritual untuk merehabilitasi hati seseorang, Pak. Tuubat ate so yang temduk bak majelis ilmu. Itulah yang diucap oleh Habib Umar bin Hafid. Siapapun manusia yang menginjakkan kakinya di batasan kota Tarim, sejahat apapun dia, berubah dia menjadi orang baik. Urang yang tembloh dalam batasan kota Tarim, bro datat uringan. Asai kagebloh dalam batasannya, pelan-pelan dia jadi orang baik. Kenapa? Karena Tarim dinobatkan satu-satunya kota di dunia sebagai kotanya ilmu. So yang bloh kenan, God. Pelacur yang masuk ke Tarim, berubah jadi solehah. Urang-urang makan haram, masuk ke Tarim, berubah dia menjadi orang yang baik. Maka hebat kota Tarim. Mungkin batanya di Aceh hana kota ilmu, hana kampung ilmu, tidak ada kabupaten ilmu, bahkan di Indonesia tidak ada provinsi ilmu. Tapi alhamdulillah kita punya kota santri Samalanga. Setidaknya kakon kota ilmu, coba urang-urang yang kagejak Banda Aceh ketika mereka melewati batasan Samalanga itu nampak pamflet dayah kiri dan kanan, penguh pikiran. Penguh hati, itu baru pamflet pesantren yang nampak.
langsung haju manga tang telewat. Itu baru disebut kota santri. Namun bapak-bapak sekalian di tempat ditanya, nah majelis kahana gampung masjid, ada di situ majelis ilmu. Kahana gampung ilmu, ada surau-surau ilmu. Kahana kota ilmu, ada balai-balai but di situ, ada majelis ilmu. Maka kalau ingin merehab hati kita untuk menjadi baik, duduk di majelis ilmu itu. La tamasuk kalman, enggak perlu pegang pulpen. Walam taktub harfan, tidak perlu tulis satu huruf pun. Bahkan tak main HP kalau itu, silakan, tidak masalah. Tapi dalam batasan majelis ilmu itu, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, pelan-pelan Pak kita akan berubah, dirubah oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka secara pribadi, long apresiasi ke urung-urung yang tem bergerak, robah warung kopi itu menjadi majelis ilmu, walau hanya 1 jam dalam 1 minggu. Setidaknya kita bukan ingin membuat orang jadi alim. Kan tak pegat awak duk bak kedai kopi yang hebat untuk jadi ulama. Tidak, enggak perlu Pak. Hanya perlu tanya gitu ya. Tapi yang perlu setidaknya hatinya terehab 1 jam. Minggu ke sejam lah, tubat lah mati. Nah perlu dengar yang tersampaikan, enggak perlu. Pemateri itu hanya menyampaikan tugasnya pegahnya. Iga me permen hajar kopi aja tidak masalah, tapi percayalah apa yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sering dia beradaptasi dengan majelis ilmu, akan berubah dia menjadi orang baik. Maka alhamdulillah bapak-bapak sekalian, kesimpulannya bukan harta yang kita butuh, bukan anak yang kita perlu, tapi hati. Ketenangan hati ini yang paling kita butuh. Urung lempah le harta, lempah le peng, bahkan lampeng kepupengan menyotingkat surune ambulan payah plung. Tetok surune ambulan raham rempok bedah. Kepupeng miliar-miliar. Kepupengan menyotingkat bak kedai kepi handa terjedu. Was-was, takut luar biasa. Untuk apa? Juta-juta, miliar, triliunan peng kedroi kita nyolam penjara. Untuk apa? Batin kita merana. Kan hana konyan kebutuh oleh Allah. Nggak perlu hartamu, nggak perlu anakmu hebat-hebat. Hatimu bersih, hatimu sejahtera, hatimu tenang, cukup. Maka orang yang hati tenang itu 1000 itu cukup untuk hidupnya. Orang yang hatinya tenang itu cukup dengan sepeda hidupnya. Orang yang hatinya tenang itu rumahnya sebuah gubuk, cukup dengan rumah itu. Tapi orang yang hatinya tidak tenang, kumpul aju-aju harta ube perle, tapi percayalah dengan harta itu dia menjadi malapetaka. Payah musom, payah plung, payah nyop, payah je segala macam. Rot miong, piti kejut gaknya, segala macam. Tidak ada ketentraman dalam hati. Maka hadirin sekalian, terakhir pesan saya pada hari ini, siapapun kita, pengedar sabu 1 jam duduk di majelis ilmu, percayalah terehab hati itu. Pelacur 1 jam duduk di majelis ilmu, percayalah terehab hati itu. Orang makan harta riba, makan harta haram 1 jam, tinggalkan semuanya, duduk saja di majelis ilmu. Kepudak duduk yang kepegahan ketepu. Enggak perlu kita jadi orang hebat, enggak perlu kita jadi orang pintar, tapi duduk saja di majelis ilmu. Siapapun kita hamba Allah, semaksud apapun kita hamba Allah, direhab hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini menjadi bahan renungan, bahan tafakkur, bahan tadabbur kita yang hadir pada Jumat hari yang berbahagia ini. Dan Tuan tamong dalam rukun-rukun al-khutbah tungku simak, tungku tugur punya silap dan Tuan baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس ويا أيها الحاضرون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المؤمنين والمؤمنات على القوم الكافرين. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.